Oke teman-teman, sahabat UT, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di channelnya Masri Tepen yang masih mungkin berbagi atau sharing tentang perjalanan kuliah di UT, karena sekarang saat ini tinggal menunggu kelulusan. Saatnya saya ingin berbagi bagi teman-teman biar teman-teman itu kuliahnya juga lancar. Dan di video kali ini teman-teman, saya ingin melanjutkan menjawab pertanyaan yang mungkin belum saya jawab di video saya sebelumnya, karena di video saya sebelumnya saya full menjawab pertanyaan, dan ini kembali lagi saya menjawab pertanyaan. Tapi teman-teman, sebelum kita menuju ke pertanyaan yang pertama, teman-teman jangan lupa di like dulu, nanti di komen, kemudian nanti setelah 1 menit atau 2 menit teman-teman subscribe, atau teman-teman bisa ucapan terima kasih, ada super thank di situ juga boleh ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut saja kita pertanyaan yang pertama, yaitu dari, tidak usah saya sebutkan ya, ini dari kolom komentar di YouTube saya buka di HP. Saya membuka komputer dua, bukan komputer dua tapi dua layar monitor. Di situ ada webnya UT, di sini adalah webnya admisi. Jadi dua web ini teman-teman harus nanti setiap hari atau mungkin setiap waktu itu teman-teman harus dibuka webnya UT sama admisi, itu penting sekali. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, Pak boleh nggak minta file karir Bapak waktu dulu ya, karena jurusan kita sama channel pendidikan. Jawabannya adalah, maaf Kak, saya tidak bisa memberikan hasil karir saya, mohon maaf saya tidak bisa memberikan. Tapi kalau kakak ingin bertanya tentang mungkin judul atau mungkin apapun itu yang cara pembuatan karel, teman-teman bisa di DM di IG saya aja. IG saya sama masritepen_ ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kenapa invalid or password terus ya Pak, mohon solusinya. Kalau pakai RBV saya bingung karena tidak bergambar buku gitu. Eh, ini adalah bahan ajar digital ya. Teman-teman perlu diketahui, ini yang sering saya gunakan adalah bahan ajar digitalnya UT dan RBV, ruang baca virtual. Nah, untuk akses bahan ajar digital UT itu memang kita harus login terlebih dahulu, dan yang tersedia itu hanya mata kuliah yang kita registrasikan pada saat semester berjalan ini. Tapi kalau teman-teman itu menggunakan RBV atau mungkin ruang baca virtual, itu adalah semua mata kuliah yang teman-teman ingin cari itu ada semua. Entah mata kuliah yang teman-teman tempuh di saat semester ini atau mungkin semester sebelumnya atau mungkin semester mendatang, di RBV itu ada ya, ada. Dan kalau misalnya kesulitan dalam membaca buku atau mungkin membaca buku yang ada di RBV, sebenarnya sama aja, justru bentuk dari buku itu, buku modul itu mirip dengan di RBV, tinggal klik kayak membuka buku, membuka halaman. Cuma memang hanya kecil ya teman-teman, tapi di situ ada menu untuk memperbesar tulisan. Selain menggunakan buku modul, teman-teman bisa manfaatkan ruang baca virtual atau mungkin bahan ajar digital ya. Karena apa? Karena ketika teman-teman mungkin sambil pergi tidak membawa buku modul, teman-teman bisa belajar menggunakan ruang baca virtual atau mungkin bahan ajar digitalnya UT. Mungkin banyak yang kesulitan untuk login ya, tapi teman-teman jika teman itu bisa login di My UT, itu teman-teman tinggal diklik menu itu nanti akan terintegrasi ke dalam ruang baca virtual, terintegrasi ke dalam belajar digital dan sumber-sumber belajar yang lainnya. Jika teman itu bisa login di My UT, dan seharusnya sebagai mahasiswa teman-teman harus bisa login di My UT, itu sangat penting teman-teman. Ini yang layar monitor di sini, ini adalah login di My UT. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apabila tidak mengikuti OSMB dan PKBJJ gimana Kak solusinya? Mungkin ini jawaban telat ya, tapi tidak apa-apa. Bagi teman-teman yang tidak bisa ikut OSMB dan PKBJ, mungkin terkendala dengan jarak tempuh yang cukup lama, atau mungkin teman-teman itu dari rumah ke tempat lokasi UPBJUT
itu bisa menempuh 2 jam 3 jam, dan teman-teman itu mungkin tidak punya waktu di situ, harus meninggalkan keluarga atau meninggalkan pekerjaan. Sebenarnya teman-teman itu hanya perlu belajar saja tentang UT itu seperti apa, cara belajarnya seperti apa. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum itu bisa dipelajari di YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya UBJ UT teman-teman pasti ada, dan tentunya adalah YouTube-nya Universitas Terbuka. Ya memang penting, tapi kalau memang jarak tempuh dari teman-teman itu dari rumah ke UBJ UT itu jauh, bisa ditempuh lebih dari 2 jam 3 jam, dan teman-teman itu menyita waktu, teman-teman bisa belajar. Intinya teman-teman memahami proses-proses perkuliahan di UT itu seperti apa, jangan sampai nanti teman-teman tertinggal. Kuliah di UT itu sangat fleksibel sekali, informasi-informasi itu sangat banyak dicari. Tapi kalau misalnya teman-teman itu dekat dengan UBJ UT, teman-teman mending ikut saja karena itu sangat bermanfaat sekali. Selain teman-teman itu mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, teman-teman juga berkenalan dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Siapa tahu teman-teman bagi yang cewek belum punya cowok bisa berkenalan dengan orang cowok, atau mungkin yang cowok dan masih jomblo, teman-teman bisa berkenalan dengan mahasiswa UT. Nah seperti itu teman-teman. Ketika kita ikut SMP, keuntungannya selain teman-teman mendapatkan materi secara langsung itu. Tapi bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, ya jangan mencari cewek atau mungkin jangan mencari cowok ya. Cukup menjadi teman kuliah dan bertukar pikiran, bertukar informasi, intinya lebih mengacu ke sistem pembelajarannya. Begitu teman-teman, ini saran dari Mas Ri TPN. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, Tuton sesi 1 batasnya berapa hari? Cek di kalender akademik UT itu ada teman-teman. Apa ingin saya jawab di sini ya? Oke, kalau misalnya teman-teman mengharapkan saya jawab, jadi batas Tuton sesi 1 itu berlangsung selama 2 minggu teman-teman ya, 2 minggu. Tapi nanti setelah 1 minggu berjalan ini, teman-teman akan mendapatkan sesi 2. Ini tanggal hari Jumat ya, hari Jumat itu sudah berlangsung di sesi 1. Nanti di malam Senin minggu depan itu sesi 2 sudah mulai. Walaupun teman-teman itu mempunyai waktu di sesi 1 itu masih seminggu lagi, tapi teman-teman di situ ada sesi 2 yang teman-teman juga harus pelajari, harus dikerjakan, harus dilakukan. Maka teman-teman lebih baik jangan menunda untuk sesi 1 itu dikerjakan di sesi 2. Mengapa demikian? Karena nanti akan menumpuk, dan nanti teman-teman ketika sudah sesi 5, sesi 6, sesi 7 itu teman-teman nanti kerepotan. Karena di situ ada diskusi, ada tugas dan sebagainya, itu yang secara langsung itu bersamaan dalam waktu yang sama. Jika teman-teman itu menunda, maka teman-teman lebih baik selesaikan dulu di sesi 1 ini selama seminggu ini, kemudian belajar untuk mengikuti di sesi kedua. Nah, kalau ditanya batasnya, sesi 1 itu batasnya nanti 2 minggu lagi. Tapi untuk seminggu ini teman-teman mendapatkan sesi 2 lagi. Jadi ada 1 minggu itu yang sesinya berbarengan ya. Teman-teman, kalau mungkin baru sesi diskusi ya, sesi diskusi itu mungkin teman-teman bisa mengantisipasi ya. Tapi kalau sudah nanti di minggu ketiga, kelima, dan 7 ada tugas, itu teman-teman nanti yang kerepotan. Maka jangan sampai teman-teman, saran Mas Ritapen, jangan menunda diskusi, jangan menunda akses tuton, jangan menunda belajar tentunya. Oke teman-teman, langsung ke pertanyaan berikutnya. Malam Pak, kalau lebih dari 1 file, apakah bisa di-save dalam bentuk gambar dan dikirim ke Tuton? Caranya 1 save per 1 file atau gimana Kak? Ini berarti cara menjawab diskusi. Teman-teman, saya sarankan menjawab diskusi itu akan lebih baik, bukan akan lebih baik, tapi jangan menjawab menggunakan file. Kecuali di halaman Tuton atau mungkin di halaman diskusi itu, mungkin tutor atau mungkin dosen tuh memberikan informasi bahwa jawaban harus berbentuk file. Itu baru teman-teman harus dikerjakan menggunakan file. Kalau misalnya tidak ada himbauan tersebut, maka teman-teman menjawab langsung saja di kolom komentar itu. Tinggal teman-teman ketik saja di situ di kolom komentar yang sudah disediakan itu,
Kemudian nanti kalau misalnya ingin menyisipkan gambar ya teman-teman tinggal insert gambar, ada menunya. Kalau teman-teman itu bingung, cari di video saya. Sudah saya buatkan cara insert gambar atau mungkin insert fitur. Apakah boleh satu gambar atau mungkin dua gambar, tiga gambar? Boleh sekali. Teman-teman bisa leluasa untuk memberikan komentar atau mungkin dalam diskusi itu fleksibel teman-teman. Yang penting teman-teman kalau misalnya dosen atau tutor itu tidak menghimbau untuk menjawab dengan file, teman-teman jangan menjawab dengan file, mending diketik langsung di situ. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih berkaitan pertanyaan tadi ya. Jadi, maaf Pak, soalnya sudah bikin dalam bentuk tabel di Word dan ada 3 file. Apakah memang nggak bisa diupload ya Pak? Saya bilang tadi, lebih baik menjawab diskusi itu tidak menggunakan file. Kalau misalnya bentuknya tabel ya, bentuknya tabel kemudian sudah dibuat di Microsoft Word, maka caranya adalah teman-teman itu tabel yang ada di Microsoft Word tadi jadikan bentuk gambar dulu. Caranya menggunakan snipping tool. Teman-teman dipotong menggunakan snipping tool, kemudian nanti menjadi gambar. Kemudian nanti teman-teman di kolom diskusi itu teman-teman ketik saja misalnya jawaban diskusi saya pada diskusi saya satu ini adalah ini, kemudian di insert gambar. Nah, gambarnya dari mana? Dari yang hasil dari snipping tool tadi. Intinya teman-teman ingin menginsert gambar atau mungkin tabel ya, kalau kesulitan di halaman komentar itu teman-teman insert gambar yang dari Microsoft Word atau mungkin Microsoft Excel itu ya, teman-teman dijadikan bentuk gambar terlebih dahulu. Caranya menggunakan aplikasi atau mungkin di Microsoft Word itu sudah ada, di komputer teman-teman sudah ada, yaitu menggunakan snipping tool. Kemudian untuk yang pertanyaan yang lainnya, ini yang masih berkaitan dengan tutan ya teman-teman ya. Kak, kalau menjawab diskusi, apakah harus panjang atau pendek? Nah, ini pertanyaan bagus teman-teman, karena saya dulu juga sama. Saya dulu itu waktu semester 1, semester 2 itu ketika kita menjawab diskusi itu juga bingung. Ini lebih baik panjang atau pendek. Nah, teman-teman saya sarankan teman-teman ketika teman-teman itu menjawab diskusi di forum di halaman Tuton, lebih baik teman-teman jawabannya tidak usah terlalu panjang, tapi juga tidak usah terlalu pendek. Yang terpenting adalah itu menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Contohnya ya, misalnya ada diskusi bagaimana pendapat Anda tentang proses terjadinya hujan. Nah, di situ kan kalau misalnya teman-teman itu nyari di Google proses terjadinya hujan, kan muncul semua. Teman-teman copy paste ke halaman diskusi. Nah, itu boleh nggak? Menurut saya tidak boleh, karena itu nanti bahasanya itu pasti sama di Google. Maka nanti dosen atau tutor itu tahu bahwa itu hasil dari copy paste dari Google. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya yaitu teman-teman kalau misalnya di Google itu ya dipelajari dulu, dibaca, dipelajari dulu, baru nanti teman-teman menjawab di forum diskusi menggunakan kalimat teman-teman sendiri. Misalnya hujan diakibatkan karena ini dan ini. Intinya teman-teman sudah pelajari tadi diterapkan di kolom komentar tadi dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Begitu ya teman-teman. Kemudian ini masih lanjutannya, apakah perlu mencantumkan sumber referensi? Dan jawabannya adalah perlu. Sumber referensi dari mana saja ya teman-teman? Tadi yang searching itu dari mana, teman-teman cantumkan saja sumbernya. Tapi jangan lupa teman-teman harus mencantumkan sumbernya dari BMP buku modul itu ya. Teman-teman harus cantumkan nama bukunya apa, halaman berapa, itu juga teman-teman lebih baik teman-teman cantumkan agar teman-teman itu juga nanti mudah-mudahan tutor itu memberikan nilai yang baik di nilai tutor itu. Tapi saran saya teman-teman jangan di copy paste ya, jangan di copy paste, nanti tutor itu tahu pasti nanti akan suruh menjawab diskusi lagi. Pertanyaannya adalah yang terakhir ya. Assalamualaikum, izin bertanya kalau sudah mengerjakan diskusi dan di bawahnya penilaian itu ada nilai maksimum atau minus.
itu artinya belum dinilai bukan Kak, dan progresnya masih biru belum hijau. Oke, jika teman itu menjawab sebuah forum diskusi atau diskusi di halaman tuton, jika ada nilai, bukan nilai tapi kode strip ya, itu tandanya memang tutor belum memberikan nilai, atau tutor itu sebenarnya sudah menilai tapi memang belum dicantumkan atau mungkin disertakan di halaman tuton. Mungkin kalau kita bahasa dunia pendidikan ya, kita sebelum kita sudah menilai tapi dibuat daftar dulu di buku atau mungkin di Excel atau apapun nanti, dan nanti akan menginput berbarengan di halaman tutan itu. Nah, seperti itu teman-teman. Intinya nilai itu belum diinput ke halaman tutan saja. Teman-teman tenang saja, nanti pasti akan dinilai. Dan batas menilainya kapan ya, nanti setelah sesi tutan itu selesai. Teman-teman sabar saja, walaupun teman-teman masih strip, itu tandanya bukan berarti teman-teman tidak mendapatkan nilai, hanya belum dinilai atau memang belum diinput di halaman tuton. Kemudian untuk progres kotak-kotak tadi sudah saya di video saya sebelumnya sudah ada ya, bahwa itu abaikan saja. Menurut saya abaikan saja. Atau mungkin dicoba berulang-ulang, kalau misalnya tidak bisa ya abaikan saja. Apakah kita bisa merubah jawaban diskusi tuton? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Menjawab sebuah diskusi tuton itu bisa diedit atau enggak? Jawabannya adalah bisa, asal belum melewati 1 menit. Setahu saya pengalaman saya kemarin itu, setelah kita menjawab diskusi itu setelah 1 menit sudah tidak bisa diedit lagi. Tapi kalau sebelum 1 menit itu masih bisa diedit. Nah, bagaimana kalau teman-teman itu setelah 1 menit atau mungkin 2 menit ketika ingin mengedit atau mungkin merubah jawaban, bisa nggak? Di halaman itu jawabannya adalah memang kita tidak bisa mengedit di halaman itu, tapi kita bisa menambahkan. Jadi jawaban kita tadi di reply saja, di reply kan ada menu reply, itu teman-teman di reply saja, kemudian jawaban yang terbaru itu ditulis di situ. Pasti tutan itu tahu kalau jawaban itu mungkin tambahan atau mungkin editan atau mungkin apa, itu pasti tutor tahu. Nanti dua-duanya itu akan diberikan nilai. Mungkin jawaban yang pertama teman-teman mendapatkan 60 ya, kemudian jawaban yang kedua itu teman-teman mendapatkan nilai 90, maka nanti yang masuk ke daftar nilai tutan kita itu yang 90 tadi, itu yang besar. Makanya teman-teman jangan ketika melakukan diskusi sama teman-teman mahasiswa di dalam forum diskusi, teman-teman kalau misalnya kurang puas jawaban yang pertama ya teman-teman jawab lagi, sampai mungkin tutor itu memberikan nilai yang terbaik bagi teman-teman. Contoh ya, misalnya di pertama kita menjawab itu mendapatkan 50, loh saya mendapat benar kok cuma mendapatkan 50. Nah, kita kan tahu nih kira-kira kesalahan apa, atau mungkin tutor kadang memberikan feedback ya bagi teman-teman, oh ini jawabannya ini ya, teman-teman kesempatan lagi tuh untuk menjawab lagi. Itu boleh banget teman-teman menjawab ulang, itu boleh. Nanti juga akan mendapatkan nilai lagi yang dipakai nanti nilai apa, yaitu nilai yang terbesar dari diskusi teman-teman. Nah teman-teman, apakah kuis itu wajib dikerjakan? Jawabannya adalah tidak ada kata wajib, tapi teman-teman pelajari ya, karena walaupun teman-teman itu membuat dia namanya kuis kan, itu kan latihan belajar, latihan soal ya. Apakah berpengaruh pada nilai tutan? Jawabannya adalah tidak. Teman-teman, itu kuis itu teman-teman pelajari saja, dipelajari untuk sebagai indikator apakah teman-teman sudah memahami materi yang sedang dipelajari itu apa, sebagai media saja untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam mempelajari materi itu. Karena tidak ada pengaruh dinilai di itu, tentu tidak ada. Dan satu tip lagi, ingat ya teman-teman, halaman kuis itu nanti soal-soal, mungkin nanti beberapa soal, entah 1 atau mungkin 2 atau 3, itu nanti akan muncul di UAS. Teman-teman pelajari dengan baik, dan mungkin bisa teman-teman itu jika takut nanti setelah sesi pertama, kedua, ketiga itu selesai, dan sesi ke-7 teman-teman butuh jawaban itu, maka teman-teman bisa di copy paste halaman itu atau mungkin di snipping tool, dijadikan gambar dan disimpan. Itu sangat bermanfaat sekali. Ini yang tip dan trik yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi hasil kuis atau mungkin soal-soal kuis tadi saya
bikin gambar atau mungkin di snipping tool atau bahasa kerennya SS ya, atau mungkin di foto itu boleh. Nanti buat belajar waktu UAS. Oke teman-teman, saya kira itu sekitar 6 atau 7 tadi pertanyaan yang sudah saya jawab di video kali ini. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalnya jawaban saya itu tidak sesuai dengan kemauan teman-teman, dan saya ini hanya sebagai mahasiswa UT yang sedang menunggu kelulusan, dan ini hanya sharing saja bagi teman-teman yang belum mempunyai gambaran bagaimana kuliah di Universitas Terbuka. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Tetap semangat teman-teman.